aku tambah keraja di balap pejuang behat baremanya ngenatinga. Om Swastiastu, tabe selamat linu nalatai, salam sujud karende malempang. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 1 Weda sebagai sumber hukum Hindu pada subbab perkembangan hukum Hindu. Keharmonisan hidup manusia sangat bergantung pada keberadaan hukum yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Baik tidaknya pelaksana hukum tersebut juga sangat tergantung pada siapa yang menjadi pengambil keputusan dari pelaksananya. Apakah hukum itu? Hukum ialah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, agar terciptanya suasana yang serasi, tertib, dan aman. Hukum ini ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, hukum tertulis adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang disebut dengan undang-undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat yang berlaku di satu daerah tertentu. Hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selain itu, hukum Hindu juga berarti perundang-undangan, yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Adapun kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun maharsi penulis hukum Hindu diantaranya adalah Gautama, Bahudayana, Sankalikita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wicana, Paitinasi, Kusanama, Kasyapa, Raspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai, yaitu dengan berbagai perdebatan dan kritik masing-masing, sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu. Diantaranya adalah aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, aliran Mitaksara oleh Wisnaneswara, dan aliran Dayabaga oleh Wimutawahana. Dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Dua aliran terakhir yang mendapat perhatian khusus dan penyebarannya yang sangat luas, yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Wisnaneswara.
Pengaruh hukum Hindu sampai ke Indonesia nampak jelas pada zaman Kerajaan Majapahit. Tetapi sudah dilakukan penyesuaian atau reformasi hukum Hindu, yaitu dipakai sebagai sumber yang berisikan ajaran hukum Hindu, khususnya memuat dasar umum hukum Hindu yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran agama Hindu ke pelosok negeri. Penyebaran hukum Hindu ke seluruh pelosok negeri diturunkan dalam bentuk terjemahan-terjemahan dalam bahasa Jawa kuno yang isinya memuat undang-undang yang mengatur peraja wilayah Nusantara. Adapun aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah aliran Witaksara dan aliran Dayabaga. Hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawa Dharma Sastra. Hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat, seperti yang berkembang di Indonesia, khususnya dapat dilihat pada hukum adat yang ada di Bali. Munculnya aliran hukum Hindu merupakan fenomena sejarah atas perkembangan hukum Hindu yang semakin meluas. Bersamaan dengan itu pula, maka muncullah kritikus-kritikus yang membahas tentang berbagai aspek hukum Hindu, serta bertanggung jawab atas lahirnya aliran-aliran hukum tersebut. Dua dari aliran hukum Hindu yang muncul itu akhirnya sangat berpengaruh bagi perkembangan hukum Hindu di Indonesia, terutama aliran Witaksara dengan berbagai pengadaptasiannya. Di Indonesia kita mewarisi berbagai macam lontar dengan berbagai macam sebutan seperti Usana, Gajah Mada, Sarasa Mucaya, Utara Manawa, Agama, Adigama, Purwadigama, Kertapati, dan Kertasima. Di antara berbagai macam lontar-lontar itu yang memuat tentang Sasana adalah Raja Sasana, Siwa Sasana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan yang lainnya. Semua itu adalah merupakan gubahan yang sebagiannya bersifat penyalinan dan sebagiannya lagi bersifat pengembangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu diperbaiki, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Om Santi 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 Om Sahe.